Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hikmah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wal muradu bil amal al a'mal asy-syar'iyyah. Amalan-amalan itu tergantung pada niat. Syariah berarti yang dibolehkan syariah. Wa ma'nahu la yu'taddu bil a'mal biduni niyah. Amal itu akan kosong nilainya tanpa ada niat. Seperti wudu, mandi junub, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji, iktikaf, dan ibadah-ibadah yang lain butuh niat. Maka syarat diterimanya ibadah adalah niat karena Allah. Dua, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah, jagalah Allah. Ihfad hududahu, jaga itu hukum Allah, hak-hak Allah, perintah Allah, larangan Allah. Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya al-hifdzu hududillah, menjaga aturan-aturan Allah. Jangan melanggar. Faman fa'ala dzalika fahuwa minal hafidin. Maka siapa yang menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah adalah termasuk wal hafidina li hududillah, orang-orang yang menjaga aturan Allah. Di situ ada istilah hafiz. Hafiz itu apakah lafadznya saja, apakah maknanya saja, apakah aktivitasnya saja. Yang hebat adalah hafid lafadznya, hafid maknanya, hafid aplikasinya. Ini disebut al-hafid yang utuh. Tidak hanya membaca doang tanpa tahu artinya, gak tahu mengaplikasikannya. Maka hafid secara amal itu lebih hebat dari saja hafid secara lesan saja. Ada orang aktivis kebaikan, tidak hafal Quran, tapi manfaat untuk manusia, bisa bantu yatim piatu, bisa bantu masyarakat. Itu hafid juga. Hafid secara amali gitu. Lebih tersentuh, lebih bermanfaat pada masyarakat dibanding hanyalah hafal atau hafid lafaz-lafaznya. Yang ideal adalah hafid lafaznya, hafid maknanya, dan hafid amalnya. Berikutnya adalah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wal khuluqul hasan fussira bi tafsirat, banyak maknanya. Badlun nada wa kaful ada, yaitu memberi kebaikan dan mencegah kejahatan. Anta badula al khairil nas, memberi manusia kepada manusia kebaikan. Wa anta kufa adaka anhum, menjauhi untuk menyakiti mereka. Anal khuluq al hasan an yuhsin linnas bi anwa'il ihsan, berbuat baik kepada manusia walau asya'u ilai, walaupun manusia yang lain menjahati atau melukai, menjelekan kita. Karena nanti banyak masuk surga gara-gara etikanya. Istausu bin nisa'i khaira. Sahih Muslim. Istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah atau berkeinginanlah baik kepada wanita. Ini simple. Istausu bin nisa'i khaira. Li'annahunna khuliqna min dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mana? Sini. Tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya adalah manusia namanya perempuan itu yang paling atas itu adalah lisannya. Yang suka komentar, yang suka cerewet secara umum adalah wanita. Wanita bisa menjaga lisannya, insya Allah masuk surga. Yang paling berat bagi wanita itu menjaga lisan. Karena lisannya suka bengkok. Maka ada ilmu linguistik bahwasannya Nabi Adam itu adalah perwakilan kaum laki-laki. Kemudian Hawa nama perwakilan dari kaum perempuan. Secara bahasa Adam itu bibir langsung tertutup, Adam. Biasanya bapak-bapak kalau marah diam. Tapi kalau Hawa
itu mulutnya terbuka. Biasanya ibu-ibu kalau marah ngomel-ngomel gitu. Itu secara bahasa. Jangan tersinggung ya ibu-ibu. Ini hanya tinjauan linguistik gitu. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tidak masuk surga kalian sehingga beriman, dan kalian tidak dianggap sempurna imannya sampai saling mencintai. Ai ta'tarif qulubukum, yaitu saling menyatu hati kalian. Wa fi maslahatun adzimah min isma'i qulubil muslimin, menyatukan umat Islam itu wajib loh. Wa'tasimu, daripada bahas-bahas yang berdebat, ribut-ribut, mendingan nggak usah dibahas supaya bersatu gitu. Nggak usah tanya ribut tentang sholat terawih yang benar berapa, nggak usah dulu. Sudah, terawih aja atau nggak terawih, itu lebih aman gitu. Karena kalau ribut itu kan haram, sedangkan hal yang dipeributkan sunnah. Sedangkan persatuan wajib. Ibarat orang ribut bagaimana membangun jendela, tetapi belum punya pondasi. Ribut cat rumahnya apa, tetapi tidak ada rumahnya. Seperti itu. Jadi harus ada namanya primer itu iman, sekunder itu apa, itu. Kemudian ada tersier, ada jenjangnya. Kemudian ittaqu da'watal madlum. Ya, jauhilah apa? Bahaya doanya orang-orang yang terdolimi. Kenapa? Karena apa ini katanya istanibu da'wata man tudlimunahu atau tadlimunahu wa dzalika mustalzim litajannub jami'an wa'idul. Jauhilah kedoliman supaya enggak dapat celaka atau karma dari doanya orang-orang yang terdolimi. Ala ablaghi wajhin wa aujasi isyaratin, bahasanya simple, wa afsahi ibarah, bahasanya sangat fasih. Li'annahu idza taqa doa al-madlum, kalau dia takut doanya orang yang terdolimi, maka dia pasti enggak dolim kan gitu. Ini simple. Jadi hati-hati doanya orang yang terdolimi walaupun kafir itu mustajab. Karena dia punya hak. Berikutnya adalah at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Fakasir ma yulahid al-maru wa huwa fil jama'ah adadan min usallin an yaminihi aw shimali bal yubama yulahid dalika ala nafsi ahyanan musabiqatal imam birruku'. Jadi santai, kalem, halus itu bagian daripada apa? Anugerah Allah ya. Itu adalah kebaikan dari Allah. Tapi kalau tergesa-gesa itu dari setan. Artinya dalam kondisi normal seperti mau sholat, sudah qomat jangan lari-lari, biasa aja. Kalau lari nanti takbir, nanti nafasnya ngos-ngosan, nggak khusyuk. Allah nggak suka seperti itu. Nggak apa-apa ketinggalan. Dapat sujud ya sujud aja. Wah nunggu berdiri, ya silahkan. Tapi dapat sujud, dapat pahala sujud lebih banyak lagi kan begitu. Jadi Islam mengajari supaya jangan tergesa-gesa dalam hal yang memang tidak harus tergesa-gesa. Tapi kalau ada orang sakit naik ambulan yang harus tergesa-gesa dan harus pakai suara biar cepat gitu. Gak boleh santai, malah santainya bisa haram. Mati di jalan gimana? Jadi memahami agama ini harus komplit, tidak bisa parsial satu-satu. Maka ingat hadis Nabi kepada Bani Syaiban itu, inna dinallahi la yansuruhu illa man ahatahu bi jami'i jawanibihi gitu. Agama ini ditolong oleh manusia, yaitu orang-orang yang menguasai secara utuh. Udkhulu fi silmi kafah, tidak parsial. Yang terakhir adalah la taghdab. Wa fi hadzal hadis al-hasu ala ayyamlik al-insan nafsahu, menguasai perasaannya, menguasai pikirannya adalah raja. La taghdab. Wa alla yastarsila fihi li'annahu yandam ba'dahu katsiran. Kalau orang itu melepaskan kemarahannya, ujung-ujungnya adalah menyesal. Ucapan yang keluar saat marah pasti penyesalan. Karena dia nggak sadar. Maka orang soleh itu kalau marah, dia diam. Orang bodoh kalau marah, dia ngomel-ngomel.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.